wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini ya Kamis tanggal 1 April 2021 kita bertemu lagi di pelajaran PLBJ. Kita akan membahas pelajaran 13. Ini membahas tentang jenjang sekolah di Jakarta. Kita membahas pembelajaran pada bab 13 ini, Budian punya peraturan selama kita Google Meeting berlangsung. Peraturan yang pertama, siswa wajib mengikuti Google Meet yang sudah dijadwalkan oleh guru. Siswa hadir 15 menit sebelum Google Meet berlangsung. Selama Google Meet berlangsung, siswa wajib sesuai hari yang dijadwalkan. Pada saat Google Meet berlangsung dan guru memulai pembelajaran, siswa wajib mengaktifkan kamera dan membisukan suara agar penjelasan yang diberikan oleh guru disampaikan. Yang kelima, siswa wajib menyiapkan dan mendengarkan arahan dan penjelasan guru. Tidak bercanda atau tidak menghiraukan guru pada saat Google Meet berlangsung, maka guru akan memberi Google Meet selesai. Wali murid berkenan untuk mendampingi Ananda pada saat Google Meet berlangsung. Itu peraturan selama Google Meet berlangsung ya. Setiap kalian pertemuan Google Meet bersama Budian atau pada saat pelajaran. Nah, selanjutnya kalau tadi tentang peraturan Google Meet pada saat pelajaran PLBJ, selanjutnya memulai pembelajaran bab 13 ini, Budian akan tujuan pembelajaran. Pelajaran di bab 13 ini, materi ini siswa diharapkan dapat yang pertama mengenal jalur pendidikan di Indonesia, yang kedua menjelaskan jenjang sekolah. Yang membacakan peraturan dan tujuan pembelajaran kita hari ini, selanjutnya kalian akan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, Budian mau lihat doa hari ini, yaitu absen urutan pertama. Siapa yang absen urutan pertama hari ini? Pertama siapa? Afdal, Bu. Ya, Afdalnya ada atau tidak? Tuh. Belum ya? Tidak. Belum, boleh digantikan. Sudah masuk? Masuk belum? Belum, Bu. Afdal belum. Masuk. Boleh digantikan dengan Adit deh, boleh. Adit pimpin doa, Adit. Pimpin doanya hari ini. Iya, Bu. Nah, tolong dipimpin, Adit. Iya, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Terima kasih Adit. Sama-sama, Bu. Selanjutnya kita sudah selesai ya, sudah selesai membaca doa. Kali ini kita langsung membahas materi hari ini. Materi hari ini yaitu tadi yang sudah Budian jelaskan. Kita akan belajar bab 13 tentang jenjang sekolah di Jakarta. Sebelum kita membahas jenjang-jenjang sekolah yang ada di Jakarta, akan menjelaskan terlebih dahulu. Kita bersekolah, pendidikan itu apa sih? Ada yang tahu? Pasti kalian semua sudah tahu. Pendidikan itu adalah proses peserta didik agar dapat memiliki pemahaman terhadap ilmu pengetahuan. Setiap anak wajib belajar 12 tahun, SD hingga SMA. Ya, terdiri dari 3 jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Ya sih, yang dimaksud dengan pendidikan di Indonesia yaitu pendidikan formal, non formal, dan informal. Ini kemudian akan menjadi pendidikan formal terlebih dahulu. Pendidikan formal itu salah satunya ada PAUD. Kalian sebelum kalian masuk SD, orang tua kalian memasukkan kalian terlebih dahulu ke PAUD, atau biasa kalian sebut itu dengan, kemudian akan menjelaskan apa sih penjelasan dari PAUD, atau singkatannya itu usia dini. Nah, PAUD adalah jenjang pendidikan formal paling awal yang diikuti oleh anak berusia 3 sampai 6 tahun. Bukan dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Ya, memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut. Dengan nama TK atau Taman Kanak-kanak. RA, Rodatul Atfal, wajib diikuti. Nah, tanpa PAUD ya, TK bisa juga disebutnya RA atau Rodatul Atfal. PAUD ini tidak wajib diikuti. Jika kalian sudah mampu langsung ke jenjang SD, kalian bisa langsung mendaftarkan diri kalian ke SD. Ada, kalau tadi pendidikan formalnya ada PAUD, selanjutnya ada SD nih, yang sekarang SD atau yang disebut juga pendidikan dasar. Pendidikan dasar ditempuh selama 6 tahun dan wajib diikuti untuk dapat memiliki bentuk lain yang sederajat. Ini ada MI atau Madrasah Ibtidaiyah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Agama. IT atau Sekolah Dasar Islam Terpadu. Ini Budian mau tanya dulu. Yang Budian mau tanyakan, sekarang kalian sedang ada di jenjang pendidikan apa? Pendidikan dasar. Ayo. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar, Bu. Pendidikan dasar, Bu. Atau Oke, terima kasih. Kalau begitu namanya bagus. Nah, yang sudah menjelaskan SD atau pendidikan dasar, kita akan lanjut ke sekolah menengah pertama atau yang biasa kalian kenal itu SMP. Nanti kalian D, kemudian kalian akan dilanjutkan ke D. Ditempuh selama 3 tahun, ya. Kalau SD kalian sampai 6, kalau SMP pun selama 3 tahun. Yang sederajat, yakni atau biasa disebut Madrasah Sanawiyah.
bawah pengelolaan Kementerian Agama. SMP dikenal dengan sebutan SLTP atau Sekolah Lama. Nah, sekarang berganti menjadi sama namanya. Kemudian mau tanya, nanti setelah kalian lulus dari SD, SMP atau ke PAUD lagi? Ayo, SMP, siapa yang bisa jawab? SMP, Bu. Nanti di SMP kalian belajarnya selama berapa tahun? 3 tahun. Kalau di SD kalian berapa tahun? Apa, Bu? Kalau belajar di SD kalian berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Betul. Oke, kita lanjut. Kalau tadi Budian membahas sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, selanjutnya Budian akan membahas tentang SMA atau biasa disebut sekolah menengah atas. Nah, sekolah menengah atas ini merupakan jenjang lanjutan setelah SMP. Jadi, ketika kalian sudah lulus SMP selama 3 tahun, kalian akan meneruskan ke jenjang SMA. Nah, pendidikan SMA ditempuh selama 3 tahun juga, sama kayak SMP. SMA memiliki bentuk lain yang sederajat, yaitu MA atau Madrasah Aliyah, yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Agama. Dan ada juga SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Oke, kemudian mau tanya lagi nih. Nah, kalau tadi kalian sudah jawab SMP itu selama 3 tahun. Kalian lulus dari SMP, kalian lanjutkan kemana? Sekolah mana lagi? Selain kalian bisa lanjutkan ke SMA, kalian bisa lanjutkan kemana? SMK atau Kuliah. Ya betul. Itu nanti SMA. Selain kalian bisa melanjutkan ke SMA, ada pilihan lain, yaitu kalian bisa meneruskan ke SMK. Ya betul. Kalau SMK itu kalian kejuruan. Nanti kalian pada saat sudah lulus SMP, tidak mau melanjutkan ke SMA, bisa pilihannya antara SMK atau MA, Madrasah Aliyah, ya. Nah, kalau tadi SMA, sekarang perguruan tinggi yang tadi kalian sebut-sebut tuh. Perguruan tinggi atau kuliah nih, yang kalau punya kakak yang sudah besar, pasti ada yang sudah pernah kuliah. Nah, pendidikan tinggi biasa disebut kuliah, yaitu setelah lulus dari jenjang SMA, maka dilanjutkan ke perguruan tinggi atau akademik, politeknik, institut, dan universitas. Tinggi terdiri dari diploma atau D3, sarjana, nanti S1, dan pasca sarjana S2 dan S3. Pada jenjang ini, kamu dipersiapkan menjadi anggota masyarakat yang terampil dan ahli. Jadi, kalian itu nanti pada saat lulus SMA, terus kuliah, kalian akan masuk ke universitas atau akademik, atau politeknik, atau institut. Nah, di situ kalian akan dipersiapkan menjadi masyarakat yang lebih terampil dan ahli. Oke, dan mau tanya lagi nih. Tadi setelah kalian lulus SMA atau SMK atau Madrasah Aliyah, kalian akan meneruskan kemana? Kuliah, Bu. Kuliah itu kalian akan disiapkan untuk menjadi masyarakat yang lebih apa? Pertama harus lebih apa? Masuk kuliah itu lebih lebih terampil, Bu. lebih terampil dan kreatif. Ya, betul. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang jenjang-jenjang pendidikan formal. Nah, tadi kan Budian disebut ya, ada pendidikan formal dan pendidikan non formal ya. Terus ada pendidikan informal nih. Nah, tadi ini kan sudah Budian sebutin kan,
Ada pendidikan formal, non formal, informal. Sekarang Budian mau tanya lagi. Pendidikan formal ada apa aja jenjang pendidikannya? Yang pertama ada apa aja? Tadi PAUD, ada Oke, kalau tadi kemudian sudah menjelaskan tentang pendidikan formal yang ada jenjang-jenjangnya dari PAUD sampai universitas atau tidak. Selanjutnya, kemudian akan membahas tentang pendidikan non formal. Apa sih Bu pendidikan non formal? Nah ini, ya dimatikan lagi ya mikrofonnya ya. Kemudian yang menjelaskan. Jakarta juga menyediakan sekolah formal bagi anak berkebutuhan khusus, misalnya sekolah khusus tunanetra atau gangguan penglihatan. Sekolah ini dikenal dengan nama sekolah luar biasa atau kalian biasa dengar SLB. Fungsi SLB terdiri dari SD, LB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. SDLB itu sekolah dasar luar biasa. SMPLB itu maksudnya sekolah menengah pertama luar biasa. Dan SMALB itu sekolah menengah atas luar biasa. Nah, SLB didirikan dengan tujuan agar siswa berkebutuhan khusus dapat mengenal setara dengan anak lainnya. Nah, tadi kan sudah Budian sebutin, berarti di Jakarta itu bukan hanya menyediakan tentang pendidikan formal saja, tetapi pemerintah dan Kementerian Pendidikan juga memperhatikan teman-teman kalian yang mempunyai yang berkebutuhan khusus. Jadi pemerintah menyediakan pendidikan non formal yang biasa disebut itu SLB atau sekolah luar biasa. Nah, sekolah luar biasa itu diperuntukkan untuk teman-teman kalian yang mempunyai gangguan apa tadi? Gangguan penglihatan, gangguan ya. Nah, sekolah non formal itu disediakan pemerintah agar teman-teman kalian yang mempunyai berkebutuhan khusus bisa mendapatkan pendidikan setara dengan teman-teman dengan kalian yang mendapat pendidikan formal juga. Oke, selanjutnya pendidikan non formal apa sih Bu? Pendidikan non formal adalah jenis pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah formal yang difungsikan untuk menambah, mengganti, atau melengkapi pendidikan. Tujuan pendidikan non formal ialah pertama memenuhi kebutuhan tingkat dasar seperti pengetahuan umum dan keaksaraan. Yang kedua, melengkapi pendidikan tingkat dasar seperti kesenian dan keagamaan. Nah, jadi yang teman-teman kalian yang bersekolah di pendidikan non formal atau yang biasa disebut sekolah luar biasa itu disediakan untuk mereka mendapat kebutuhan yang sesuai dengan kalian yang sekolah di SD, yaitu seperti pengetahuan umum dan keaksaraan. Ada juga untuk melengkapi kesenian dan keagamaan yang mereka punya. Seperti kalian. Pendidikan non formal meliputi pendidikan yang pertama ada percakapan hidup. Nah, ini nih berbicara. Ada yang berbicaranya masih pelan atau yang punya kemampuan yang sudah bisa berbicara, nanti dilatih untuk percakapan hidup. Playground atau kelompok bermain. Selanjutnya ada kepemudaan, keaksaraan, yaitu belajar menulis, membaca, dan menghitung keaksaraan. Nah, kesetaraan jenjang pendidikannya itu yaitu pada paket A yaitu setara dengan SD, dan paket B setara dengan SMP, paket C setara dengan SMA. Plannya juga dikembangkan agar bakatnya bisa tersalurkan dengan lembaga kursus yang disediakan oleh pendidikan non formal. Nanti di sini yang punya keahlian, yang usianya sudah lanjut bisa dilatih untuk lebih kreatif dan terampil lagi. Ada lagi pemberdayaan perempuan yang
usianya lanjut juga bisa. Di sini juga ada pemberdayaan perempuannya. Nah, selanjutnya ada pendidikan informal. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pendidikan formal dan pendidikan non formal. Selanjutnya, Budian akan membahas tentang pendidikan informal. Pendidikan informal berasal dilaksanakan oleh lingkungan dan keluarga secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Formal yakni pembelajaran agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. Nah, kemudian mau tanya, selain kalian belajar di sekolah, pasti kalian belajar di rumah, kan? Di rumah orang tua kalian memberikan pelajaran tentang sopan santun atau tidak? Berikan, Bu. Ya, Bu. Sopan santun tidak? Belajar, Bu. Udah bisa masuk. Tentang keagamaan atau tidak? Mengaji ada di rumah? Kan, Bu. Iya, Bu. Cipu. Ya, itu yang dinamakan dengan pendidikan informal, yaitu yang kalian dapat salah satunya dari keluarga, dari masyarakat, dari kalian bersosialisasi di lingkungan masyarakat, dari kalian bertemu teman atau sebagainya. Nah, selanjutnya kalau tadi kita sudah membahas tentang pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal, apa saja jenjang pendidikan formal, apa saja yang dimaksud pendidikan non formal dan untuk siapa saja pendidikan non formal dan pendidikan informal itu. Nah, kita dapat menyimpulkan dari pelajaran tersebut, yaitu kesimpulannya melalui pendidikan kita mampu mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan generasi yang berkualitas. Nah, maksudnya kalau kalian mendapat pendidikan, kalian mampu mengembangkan potensi yang kalian miliki. Salah satunya kepercayaan diri kalian lebih meningkat. Jadi rasa ingin tahu kalian juga bertambah dan prestasi, keterampilan, dan kreatif kalian juga lebih meningkat dan lebih bagus lagi. Pendidikan juga, dari pendidikan juga berkualitas untuk mengasih generasi yang berkualitas yang nanti suatu saat kalian bisa menjadi orang yang lebih sukses lagi, lebih hebat lagi. Nah, itu yang dinamakan pendidikan. Oke. Sekarang Budian mau bertanya. Ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Kalau kalian sudah jelas, berarti gantian Budian yang bertanya. Ya. Sekarang Budian mau bertanya. Yang pertama, Budian sebutkan tentang pendidikan formal. Apa saja jenjang pendidikan formal? Budian mau tanya ke Almi Anissa. Jenjang pendidikan formal tadi apa saja? Dari apa saja Almi Anissa? Almi Anissa itu siapa namanya? Pendidikan formal. Apa saja jenjang pendidikan formal tadi? Yang pertama, ada apa? Ya, kurang terdengar. Oh, ya udah. Terima kasih Almi Anissa. Kemudian mau tanyakan ke siapa tadi ya? Tanyakan ke ini aja nih. Rajli, coba sebutkan pendidikan formal tadi ada apa aja? Ada apa aja Rajli? Yang pertama. Hah? Nah, kameranya dibuka. Terus kameranya. Apa ya? Coba Bun mau tanya ke Kinan. Dengar Budian? Bu.
Bu, tadi Ya. itu kan apa namanya putus-putus, saya kagak kedengeran. Oh, nggak kedengeran ya? Terputus ya koneksinya ya, Rajli ya? Ya, Ya. Bu, saya Sekarang sudah terdengar suara Budian. Abdal, Bu. Ya, Rendra? Sudah? Bisa menjawab pertanyaan tadi Budian berikan? Rajli? iya, Bisa menjawab pertanyaan tadi Budian berikan? Bu. Tadi kan pas Ibu jelasin itu putus-putus, aku tidak dengar. Ibu ngomong apa? Oh ya, putus-putus berarti ya koneksinya ya. Kalau begitu, Budian ulangi lagi, Budian jelaskan lagi. Budian ulang ya, tadi pembahasan sudah kita bahas ya. Oke, tadi pendidikan formal itu jenjangnya dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan sampai universitas atau kuliah. Oke, kalau tadi Budian sudah menjelaskan tentang pendidikan formal yang ada dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Setelah itu ada lagi pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu sama seperti pendidikan formal, cuma diususkan untuk teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus seperti yang gangguan penglihatan, pendengaran. Nah, itu dinamakan sekolahnya itu sekolah luar biasa yang ada di Jakarta. Nah, selain pendidikan formal, non formal, informal, ada juga tentang pendidikan informal. Pendidikan informal itu yang kalian dapat dari lingkungan.